Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian gereja kita HKBP Resort Surabaya di hari Rabu 4 Juni 2025. Ayat harian kita tertulis dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar kalimat bijak semacam ini. Kita bisa belajar banyak dari orang-orang kecil. Tanda petik. Orang kecil di sini jelas bukan berarti orang yang memiliki tubuh kecil. Maksudnya adalah orang yang sederhana, jauh dari gelimang harta, mungkin hanya pegawai rendahan yang tidak dianggap siapa-siapa. Melihat kondisi mereka, orang-orang yang memiliki taraf hidup lebih baik diingatkan untuk belajar bersyukur dan lebih menghargai apa yang mereka miliki. Dalam firman Tuhan ini, Yesus bersukacita karena pernyataan Bapa kepada orang kecil. Jelasnya kita bisa baca di ayat 21. Apakah yang dimaksudkan sama dengan orang kecil tanda petik yang biasa kita pahami? Ternyata tidak. Dalam bahasa aslinya Yesus menggunakan kata yang berarti anak kecil. Melihat konteks Lukas 10, Yesus mengatakan hal ini pada waktu 70 orang murid kembali dari pelayanan dan bercerita kepada Yesus bahwa mereka mengalami pernyataan kuasa Tuhan secara luar biasa. Ayat 17 sampai dengan ayat 20. Yesus bersukacita karena pernyataan Bapa kepada mereka. Jelas mereka bukan anak kecil. Jadi ini adalah kiasan untuk menunjukkan kerendahan hati anak kecil. Di anak kecil bergantung penuh dan menyambut pertolongan yang dibutuhkan, itulah ciri khas anak kecil. Dengan demikian orang bijak dan orang pandai yang dikontraskan di sini dapat diartikan sebagai mereka yang orang sombong, mengandalkan diri sendiri, tidak butuh pertolongan Tuhan. Orang yang merasa dirinya hebat. Jadi sukacita Yesus dalam Roh Kudus karena Tuhan telah menyatakan kebenarannya kepada orang-orang kecil, bukan kepada orang bijak dan pandai. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran rohani lebih mudah diterima oleh mereka yang bersikap rendah hati dan tidak mengandalkan kecerdasan intelektual. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk bersikap rendah hati dalam menerima firman Tuhan dan tidak menganggap diri lebih tahu dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan ini juga sekaligus mengingatkan kita untuk tidak bergantung pada kecerdasan intelektual kita dalam memahami kebenaran rohani, tetapi untuk bersikap rendah hati dan terbuka menerima wahyu pernyataan Tuhan.
Kita dapat menjadi orang-orang kecil, tanda petik, di hadapan Tuhan dan bersedia belajar menerima dan mempraktikkan kebenarannya dalam hidup kita. Dengan bersikap rendah hati, kita dapat mengalami sukacita yang sama seperti Yesus, yaitu sukacita karena kita telah menerima kebenaran rohani dari Tuhan. Dan akhirnya satu hal yang mendasar yang perlu kita renungkan sebagai penutup dari firman Tuhan ini adalah bagaimana Tuhan akan menyatakan diri jika kita merasa sudah tahu, sudah bisa, dan tidak mau dengan rendah hati membuka diri untuk diajar. Ingat selalu, Tuhan bersukacita menyatakan diri kepada orang-orang kecil, orang-orang yang rendah hati, bukan orang-orang yang membesarkan hati dan orang yang bersandar pada dirinya sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu mengajak kami untuk menjadi orang yang rendah hati dalam sikap menerima firman Tuhan. Sebab kerendahan hatilah yang diinginkan Tuhan, supaya kami banyak belajar dari firman Tuhan yang benar. Berkati firman-Mu menjadi pedoman, pegangan untuk dihayati jemaat-Mu. Berkati Tuhan pekerjaan kami, anak-anak kami, serta doa-doa kami yang kami persembahkan kepadamu. Di atas segalanya, ampuni dosa kesalahan kami dalam Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepadamu. Terpujilah Engkau, Bapa di sorga kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.